Membohongi bangsa ini. Jokowi sampah bangsa ini. Ayo rame-rame kita geruduk UGM. Lalu 1 miliar, 100 miliar persen. Insting saya sama persis dengan Bang Resmond. Ini palsu. Langkah hukum selanjutnya untuk kasus yang ijazah palsu dari Pak Jokowi? Ya, dipertimbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara karena memang sudah disampaikan oleh Rektor UGM, sudah disampaikan yang terakhir oleh Dekan Fakultas Kehutanan, sudah jelas semuanya. Bagus, justru bagus, cakep nih tantangan. Justru ini yang saya tunggu begitu. Bahkan ini juga yang ditunggu oleh Rismond Hasyiholan Sianipar. Kenapa? Dua mekanisme yang harus ditempuh untuk membuktikan ijazahnya itu palsu bagi yang mendukung Jokowi bahwa ijazahnya itu asli. Yang pertama memang diskursus yang punya nilai legal dan konstitusional untuk memberikan simpulan bahwa ijazah ini asli atau tidak dan kemudian menutup diskursus ini ya hanya pengadilan. Pabriknya adalah UGM. Kalau ini sudah masif nanti, sudah massal. Kalau bisa tokoh-tokoh gitu kan, kalau bisa juga aktivis gitu, kalau bisa juga mungkin mahasiswa yang punya kepedulian terhadap ijazah palsunya Jokowi itu, hayu rame-rame kita geruduk UGM. Alumnus daripada UGM sendiri juga yakin, bahkan dia bilang 1 miliar, 100 miliar persen. Insting saya sama persis dengan Bang Resmond. Ini palsu. Membohongi bangsa ini. Jokowi sampah bangsa ini. Katanya dekan apa rektor itu bilang kalau Jokowi memang asli dari sini. Ini meragukan. Nah, makanya kita pengen tahu apakah betul Jokowi itu lulusan UGM atau saya menduga mungkin juga pernah kuliah Bang tapi nggak lulus. Ketika pengen jadi presiden mau ikut-ikutan Soekarno. Ada titelnya insinyur gitu loh. Nah, ini berita yang saya tunggu-tunggu. Jokowi akan mengambil langkah hukum tentang isu tuduhan ijazah palsunya. Kalau Jokowi mengambil langkah hukum tentang tuduhan ijazah palsunya, artinya kasus ini akan dibawa ke pengadilan dan harus ada pembuktian dari kedua pihak, baik yang menuduh maupun yang tertuduh. Di situ maknanya Jokowi akan bisa menunjukkan ijazah aslinya. Dan bagi Egy dan kawan-kawan atau Egy Sujana dan kawan-kawan yang menuntut ijazah SMA-nya, itu harus bisa juga membuktikan tuduhannya apakah betul Jokowi memiliki ijazah palsu atau tidaknya. Dan juga dari UGM sendiri harus bisa membuktikan bahwa itu ijazah asli sesuai yang dikeluarkan oleh UGM. Jadi jika Jokowi betul-betul mengambil langkah hukum, di situ akan ada pembuktian dari kedua pihak di pengadilan. Ini yang harus kita tunggu agar masyarakat bisa melihat kenyataan dan apa yang dituduhkan benar atau tidaknya dibuka secara luas selebar-lebarnya agar tidak lagi ada kontra, ada curiga di antara masyarakat. Karena jika permasalahan ini terus tidak ada jawaban dari pihak Jokowi itu sendiri dan tidak ada pembuktian, ini akan semakin meluas. Bahkan hari ini sudah begitu luas setelah ada ahli forensik yang membuka ijazah Jokowi yang dikatakan ijazah palsu. Jadi pihak Jokowi harus ada pembuktian, harus bisa membuktikan kalau Jokowi mau mengambil langkah hukum adalah langkah tepat agar bisa ada pembuktian di kedua pihak. Jika mereka yang menuduh nanti tidak bisa membuktikan dan Jokowi bisa membuktikan mempunyai ijazah asli, artinya mereka juga berhak dipenjarakan. Jadi isunya tidak akan melebar kali panjang lagi kalau Jokowi benar-benar mengambil langkah hukum dan saling ada pembuktian di kedua pihak. Pasti kasus ini akan ending dan masyarakat akan percaya di mana kebenaran itu ada. Salam akal sehat. Ada yang menarik kalau kita mencermati dari momen yang muncul. Momen ini disampaikan pasca pertemuan Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Tampaknya ada kegelisahan yang mendalam dari Jokowi sehingga dia harus menggerakkan kuasa hukumnya untuk mengurangi tekanan terhadap dirinya. Tekanan publik sekarang sangat besar terhadap Jokowi dan Gibran. Gibran tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Jadi sorotan
publik, di mana Gibran bahkan sampai ketika Prabowo menyampaikan akan mengirim utusan untuk negosiasi ke Amerika, publik mencemooh dan mengolok-olok. Ini adalah tekanan publik terhadap Gibran yang dilihat memang tidak memiliki kemampuan untuk menjadi orang nomor 2 di negara ini. Dan politik terus akan bergulir. Kedekatan Prabowo Subianto dan Megawati ke depan dipastikan akan semakin erat. Mengapa demikian? Kalau kita melihat apa yang terjadi setelah pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, ada satu titik kesimpulan yang besar bahwa Ibu Megawati mengizinkan Pak Prabowo Subianto menggunakan instrumen PDI Perjuangan untuk membangun bangsa. Bahwa ketika republik ini, negara ini bergejolak bermasalah, PDI Perjuangan siap untuk membantu pemerintah. Peristiwa ini tampaknya membuat Pak Joko Widodo berhitung ulang kedekatannya dengan Pak Prabowo Subianto. Biar bagaimanapun kita tidak bisa membantah meskipun banyak orang sok bijak berbicara, oh ini baik, ini segala macam, negarawan apa segala macam. Tidak demikian, bahwa perseteruan antara Megawati dengan Jokowi itu adalah sesuatu yang real terjadi di lapangan. Nah sekarang kegelisahan itu tampak terlihat karena biar bagaimanapun agenda Jokowi terhadap Gibran adalah tentang 2029. Maka semakin banyak tekanan publik ke Gibran yang tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas. Dan semakin banyaknya hal-hal yang menerpa termasuk Jokowi yang menjadi magnet suara terhadap Gibran. Maka ancaman besar terhadap mereka di 2029 di depan mata. Maka Jokowi yang menyadari bahwa soal ijazah palsu ini akan menjadi penekan terhadap dirinya harus direm, harus ditekan supaya tidak semakin membesar. Nah persoalannya sekarang ketika tim hukumnya malah berencana membawa para sosok-sosok yang terus giat membongkar tentang kecurigaan ijazah Pak Jokowi akan dibawa ke dalam permasalahan hukum atau akan tanda kutip dilaporkan kepada polisi. Tapi apakah benar mereka akan berani melaporkan pihak-pihak ini ke polisi dengan sekarang kondisinya? Kita melihat seperti Rismon Syarifah yang terus membongkar, bahkan berkali-kali menantang, tangkap saya kalau berani. Benarkah akan dilaporkan ke polisi dan mungkin Joko Widodo akan bergerilya menggunakan kedekatannya di internal kepolisian untuk memenuhi keinginannya? Tapi bagi saya hanya membaca yang terjadi ini, momennya ketika ini disampaikan oleh kuasa hukum Joko Widodo pasca pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Artinya Jokowi gelisah dengan pertemuan itu, Jokowi harus meredam tekanan terhadap dirinya, Jokowi harus berusaha meredam tekanan juga ke Gibran. Karena dampaknya ini tidak mudah ke depan. Kita lihat saja apakah mereka betul-betul berani membawa persoalan ini ke ranah hukum. Dulu waktu Jokowi masih presiden, mereka masih bisa memerintah Polri. Ya kan, semua bisa dibungkam. Sekarang Jokowi bukan lagi presiden. Apakah dia masih bisa memerintah kepolisian untuk melakukan sekehendak hatinya? Kita tidak tahu. Nah kita akan menunggu persoalan ini seperti apa. Tapi bagi saya sebetulnya mudah saja. Kuasa hukum Joko Widodo tinggal membuat saja, ini ijazah asli Pak Jokowi. Semudah itu sebetulnya. Jadi tidak usah berputar-putar ke sana ke sini akan mengambil langkah hukum segala macam. Tapi tidak pernah berani menunjukkan ijazah asli.